Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani, NPM 2014-0209. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan individual atau individual differental. Nah, satu adalah perbedaan kemampuan inteligensi, perhatian, pengamatan, dan ingatan. Inteligensi merupakan kekuatan yang dapat melengkapi akal pikiran manusia dengan gagasan abstrak yang universal untuk dijadikan sumber tunggal pengetahuan sejati. Sesuatu pembuatan dapat dianggap inteligen bila memenuhi sebagai berikut. 1. Masalah yang dihadapi banyak. Sedikitnya merupakan masalah yang baru bagi yang bersangkutan. Nah, yang kedua adalah pembuatan inteligen, sifat serasi tujuan, dan ekonomis. Nah, yang ketiga, masalah yang dihadapi harus mengandung sesuatu sifat tingkat kesulitan bagi yang bersangkutan. Nah, selanjutnya adalah inteligensi dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, yaitu 1. Pengaruh faktor bawaan, kedua pengaruh faktor lingkungan, ketiga stabilitas inteligensi dan IQ. Nah, yang keempat pengaruh faktor kematangan, kelima pengaruh faktor pembentukan. Nah, yang terakhir itu adalah minat dan bawaan yang khas kebebasan. Dari beberapa pengertian kemampuan di atas, maka disimpulkan bahwa kemampuan adalah kompetensi mendasar yang perlu dimiliki oleh siswa yang mempelajari lingkungan materi dalam suatu pelajaran pada jenjang tertentu. 1. Perhatian. Perhatian adalah pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek. Nah, jika individu sedang memperhatikan pembelajaran yang diterangkan guru, berarti seluruh aktivitas individu dicurahkan atau dikonsentrasikan pada pembelajaran. Nah, yang kedua itu adalah terdapat macam-macam penggolongan perhatian, yaitu 1. Atas dasar intensitasnya, yaitu banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas, maka perhatian dibedakan menjadi 1. Perhatian intensif dan 2. Perhatian tidak intensif. Nah, perhatian intensif itu adalah perhatian yang menyertakan banyak aspek kesadaran, sedangkan perhatian tidak intensif adalah yaitu perhatian yang tidak banyak menyertakan aspek kesadaran. Dengan demikian, semakin banyak kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas, maka makin intensiflah perhatiannya. Nah, yang kedua itu adalah atas dasar luasnya objek yang dikenai perhatian. 1 adalah perhatian terpusat dan 2 perhatian terpancar. Nah, yang ketiga ada atas dasar cara timbulnya perhatian dibedakan menjadi 2 bagian juga. Nah, yang ke-1 adalah perhatian spontan, yang kedua adalah perhatian refleksif. Secara praktis, yang penting untuk diperhatikan adalah mengetahui hal-hal yang menarik, seperti hal-hal yang menarik. Perhatian dapat dipandang dari 2 segi, yaitu dari segi objek dan dari segi subjek. Nah, dari segi objek itu adalah dipandang dari segala objek. Hal-hal yang menarik perhatian adalah hal-hal yang keluar dari konteksnya atau lain daripada yang lain. Nah, sedangkan dari segi subjek itu adalah dari sudut pandangan ini, hal yang menarik perhatian adalah hal-hal yang berkaitan dengan subjek itu sendiri. Misalnya itu terkait dengan kebutuhan, kegemaran, pekerjaan, atau sejarah hidup objek. Nah, di sini juga ada jenis-jenis pengamatan. Secara garis besar terdapat 3 jenis pengamatan, yaitu pengamatan ikonik, ekoik, dan pengamatan kinestetik.
Nah, satu itu adalah pengamatan ikonik. Pengamatan ikonik atau pengamatan visual yaitu pengamatan yang berfokus pada rupa visual suatu objek. Nah, sehingga indera yang banyak terlibat adalah indera penglihatan, ingatan, dan dihasilkan dari pengamatan. Ini bersifat sementara dan tidak mudah hilang. Nah, yang kedua adalah pengamatan ekoik. Disebut juga pengamatan auditori. Objek yang diamati biasanya berupa upaya, musik, dan bunyi-bunyian yang lain tidak bermakna kecuali diletakkan dalam suatu konteks. Sama halnya dengan penggemaran ikonik. Hasil dari pengamatan ekoik pun hanya bertahan dalam jangka waktu tertentu saja. Nah, yang ketiga adalah pengamatan kinestatik. Pengamatan ini melibatkan indera rasa, bau, dan sentuhan. Nah, memori atau ingatan adalah kemampuan untuk menyimpan, mempertahankan, dan untuk mengingat kembali kejadian pengalaman serta aktivitas yang pernah dilakukan. Dalam hal ini, memori ada beberapa macam. Semua ini sesuai dengan alur pemikiran dua tokohnya. Nah, selanjutnya ada perbedaan bakat dan bakat khusus. Bakat umum adalah kemampuan berupa potensi dasar di dalam diri seorang yang sifatnya umum. Dengan kata lain, bakat umum ini memiliki oleh setiap individu dan menjadi sesuatu yang lumrah. Bakat khusus adalah sesuatu kemampuan atau potensi khusus yang dimiliki oleh seseorang. Nomor satu itu adalah bakat umum. Bakat umum merupakan kemampuan atau potensi dasar seseorang yang dimiliki setiap individu. Berikut adalah contoh-contoh bakat umum manusia, diantaranya: 1. Mampu berbicara, mampu berpikir, mampu berjalan atau bergerak, mampu menulis, dan terakhir adalah mampu membaca. Nah, yang kedua adalah bakat khusus. Bakat khusus ini merupakan kemampuan atau potensi khusus yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Beberapa contoh bakat khusus yang ada di dalam diri seseorang tentunya berbeda. Misalnya itu bakat verbal, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam verbal yang ditunjukkan dengan konsep atau dalam bentuk kata-kata. Nah, yang kedua adalah bakat numerial, yaitu kemampuan khusus seseorang di bidang bentuk angka atau bentuk matematika. Nah, yang ketiga adalah bakat skolastik, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam hal-hal yang berhubungan dengan angka dan kata. Jenis bakat ini mencakup kemampuan berpikir, penalaran, mengurutkan, menciptakan hipotesis, pandangan hidup, dan bersifat rasional, dan lainnya. Nah, yang keempat adalah bakat abstrak, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam hal pola pikir, membuat rancangan, ukuran, bentuk, atau posisinya. Nah, yang kelima itu adalah bakat mekanik, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam bentuk prinsip umum IPA, alat-alat, dan alat kerja atau lainnya. Nah, yang keenam itu adalah bakat relasi ruang, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam hal mengamati atau menceritakan pola 2 dimensi maupun berpikir dalam 3 dimensi. Nah, lanjut yang ketiga adalah perbedaan minat, hasrat, dan kemauan. Nah, 1. Kemauan ialah usaha untuk memperoleh pengetahuan suatu ilmu berdasarkan keinginan serta niat dari dalam diri seseorang dibantu dorongan motivasi dan beberapa pihak. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah hasrat. Hasrat ialah suatu keinginan tertentu yang dapat diulang-ulang. Ataupun ciri-ciri hasrat adalah sebagai berikut. Nah, yang satu adalah hasrat merupakan motor, menggerak perbuatan dan kelakuan manusia. Yang kedua itu adalah hasrat
berhubungan erat dengan tujuan tertentu, baik positif maupun negatif. Nah, positif berarti mencapai barang sesuatu yang dianggap berharga atau berguna baginya. Sedangkan negatif berarti menghindari sesuatu yang dianggap tidak mempunyai harga atau berguna baginya. Hasrat selamanya tidak terpisah dari gejala mengenal atau yang disebut dengan kognisi dan perasaan atau emosi. Dengan kata lain, hasrat tidak dipisah-pisahkan dengan pekerjaan jiwa yang lain. Nah, selanjutnya D. Perbedaan kondisi fisik dan jenis kelamin. Hampir semua kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan fisik maupun non-fisik. Kondisi fisik seseorang sangat berpengaruh dalam konteks yang lebih luas, yaitu dalam kegiatan olahraga. Maka dari kondisi seseorang sangat mempengaruhi, bahkan sangat menentukan gerak penampilannya. Kondisi fisik dalam permainan bola voli misalnya hampir sama dengan kondisi fisik bermain bola basket, di mana di seluruh komponen diameter sangat dibutuhkan dalam permainan bola voli. Komponen umum dalam kondisi fisik seperti kekuatan, daya tahan, dan kecepatan dan kelincahan merupakan komponen dasar dalam bola voli. Kondisi fisik yang ditinjau dari segi faalnya adalah kemampuan seseorang dapat diketahui sejauh mana kemampuan sebagai pendukung aktivitas menjalankan olahraga. Nah, sepertinya kondisi fisik umum adalah kondisi fisik umum merupakan sesuatu kemampuan dasar untuk mengembangkan kemampuan prestasi tubuh yang terdiri dari komponen kekuatan, daya tahan, kecepatan, dan kelincahan. Latihan kondisi fisik umum ini berarti latihan-latihan yang 10 beraneka ragam untuk mengembangkan kemampuan prestasi tubuh dan merupakan dasar untuk meningkatkan kemampuan kondisi fisik khusus. Nah, yang kedua adalah kondisi fisik khusus. Kondisi fisik khusus merupakan kemampuan yang dilakukan berkaitan dengan kebutuhan sesuatu cabang olahraga tertentu. Kemampuan kondisi fisik ini khusus menunjukkan pada sesuatu cabang olahraga karena kebutuhan terhadap kemampuan ini akan berbeda antara satu cabang olahraga dengan cabang olahraga yang lainnya. F. Perbedaan motivasi. Pengertian motivasi ini adalah sebuah dorongan, hasrat ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai sesuatu kegiatan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang diinginkan. Seorang yang memiliki motivasi tinggi akan memberikan dampak yang baik dalam kehidupan. Tingginya motivasi tersebut akan mengubah perilakunya untuk menggapai cita-cita yang dijalani hidup dengan baik. Nah, selanjutnya itu ada F. Perbedaan lingkungan. Lingkungan adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan berdasarkan interaksi alam dengan masyarakat. Istilah ini bahkan mempunyai cakupan sangat luas seiring perkembangan. Namun secara sederhana lingkungan berhubungan erat dengan alam dan penyusunnya. Sayangnya di antara sekian permasalahan yang dihadapi oleh manusia, kondisi lingkungan merupakan salah satu yang berdampak paling besar, sebab kehidupan manusia sangat bergantung pada keadaan di sekitar. Oleh sebab itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk melestarikan lingkungan. Lingkungan terdiri atas dua komponen yang bersifat biotik dan abiotik. Komponen biotik ini merupakan segala hal yang memiliki nyawa seperti manusia, hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme berupa bakteri dan virus. Sedangkan komponen abiotik adalah segala hal
yang tak bernyawa seperti air, udara, tanah, cahaya, iklim, dan kelembaban dan suara. Berikut ini adalah lingkungan ditinjau dari proses pembentukan, yaitu 1. Lingkungan alami, 2. Lingkungan buatan. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.